Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathurrahman. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fakta dan opini. Pada dasarnya, fakta dan opini mudah untuk dibedakan. Namun dengan seiring berkembangnya zaman dan juga kecakapan seseorang dalam kemampuan menulisnya, bahkan opini pun dapat terlihat seperti fakta. Lalu bagaimana cara membedakan kedua hal ini? Mari kita simak. Dalam bukunya yang berjudul Kamus Filsafat, Lawrence Bagus mendefinisikan fakta sebagai kejadian, kualitas, hubungan, keadaan yang sungguh-sungguh terjadi. Kebenaran yang dikandung dalam fakta sudah terbukti dan terverifikasi. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan fakta, tidak ada orang yang bisa membantahnya. Misal, Mojokerto adalah kabupaten yang berada di wilayah pemerintahan Jawa Timur. Kemudian berdasarkan sifatnya, fakta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum merupakan fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya adalah ikan bernafas dengan insang. Berbeda dengan fakta umum, fakta khusus merupakan fakta yang kebenarannya bersifat sementara atau hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saya, Fathurrahman, adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian untuk ciri-cirinya adalah kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Kalimat fakta bersifat objektif, artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi pandangan pribadi atau subjektivitas penulisnya. Kalimat fakta biasanya dapat menjawab 5W 1H. Kemudian fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah kebenarannya dalam sebuah kejadian. Kemudian opini. Menurut Lawrence Bagus pada tahun 2005, opini merupakan keyakinan yang biasanya keyakinan ini didasarkan atas pandangan atau kembangan secara pribadi atau apa yang orang pikirkan tentang sesuatu tetapi tidak secara niscaya mengandung suatu penelitian definitif atau pasti. Kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran, atau solusi penulis terhadap sebuah masalah dan kejadian yang sedang dibahas. Seperti halnya fakta, opini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu opini individu atau perorangan dan opini umum. Untuk opini yang bersifat individu merupakan gagasan atau opini yang dikemukakan oleh individu atau satu orang. Misalnya dalam kalimat, masakanku enak sekali. Kemudian, opini umum. Opini umum merupakan opini yang gagasan atau pendapatnya diakui oleh banyak orang. Misalnya dalam kalimat, sering mandi di malam hari bisa menyebabkan rematik. Ciri-ciri kalimat opini. Kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat opini bersifat subjektif, yang biasanya diikuti pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan pandangan seseorang terhadap suatu masalah atau kejadian. Kalimat opini didasarkan pendapat pribadi, tidak berdasarkan narasumber yang kompeten dan kredibel. Kalimat opini berisi tanggapan seseorang atas sebuah masalah atau kejadian
yang telah terjadi. Kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Contohnya, mungkin, rasanya, sepertinya. Contoh kalimat opini, mata kuliah yang diampu oleh Pak Amar Bustami sangatlah susah untuk difahami. Tentu kalimat tersebut adalah opini, karena tidak semua orang setuju dengan pendapat tersebut. Mungkin beberapa orang menganggap mata kuliah yang diampu oleh Pak Amar Bustami ini mudah. Oke, setelah mengetahui tentang pengertian fakta dan opini, kemudian ciri-ciri dan contoh kalimatnya, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk membedakan fakta dan juga opini? Fakta bersifat objektif atau berdasarkan pada kenyataan, sedangkan opini bersifat subjektif yang berdasar pada keyakinan pribadi. Fakta mempunyai data akurat yang teruji kebenarannya, sedangkan opini tidak ada. Dalam kalimat opini, dapat ditandai dengan adanya kata yang bermakna sifat seperti cantik, manis, pandai, dan lain sebagainya. Berbeda dengan fakta yang kalimatnya selalu bersumber dari data. Dan itu tadi adalah penjelasan tentang cara membedakan fakta dan opini. Walaupun mudah, kita tetap harus berhati-hati karena saat ini berita yang tersebar di media sosial itu kebanyakan opini, dan itu sangat merugikan orang-orang yang kemudian mempercayai berita tersebut. Oleh karena itu, jangan terpeleset membedakan fakta dan opini. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, saya Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.